Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading. Seperti biasa, sebelum reading kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster atau energi ngantuk buat kalian semua. Kalian juga bisa afirmasikan hal-hal yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Selesai. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu buat kalian semua. I love you all, I love you sekepon. Readingan aku masih bercerita tentang kamu dan dia. So, aku disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacanya cocok, tapi jika tidak, mohon bijak dalam menyikapinya. Jangan dibaperin, jangan diginiin, jangan digituin. Ya, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual aku juga kalian bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Udah, itu aja. Konektor antara kamu sama dia di sini ada The Hierophant. Hubungan yang penuh dengan pembelajaran, ya. Hubungan yang harusnya tidak dijalani berdua aja. Maksudnya bukan berdua aja. Mungkin terlalu banyak keputusan yang kalian ambil berdua tanpa konsultasi sama orang tua misalnya, sama orang terdekat misalnya, ya, atau sama teman curhat atau siapapun yang bisa dipercaya, sehingga hubungan ini jadi kayak mengalir gitu aja, tapi kayak nggak ada cenderungannya gitu loh. Sorry, aku 3 hari nggak reading. Kemarin kehujanan hari apa itu, terus aku agak-agak batuk atau puyeng-puyeng gitu kepala aku, jadi nggak enak buat reading, ya. Oke, di sini energi dia ada The Moon, ya. Ada satu hal yang sedang mengganggu pikiran dia, ya. Lagi lumayan overthinking, ada kesedihan juga, ada hal-hal yang sepertinya belum tercapai, ya. Kemudian sini ada The Chariot, tuh, makanya dari hal-hal yang belum tercapai ini ada inisiatif dalam diri dia, atau ada termotivasi dari hal-hal yang nggak dia dapatkan untuk dia maju, untuk dia bangkit, untuk dia mengejar apa yang menjadi ketinggalannya, seperti itu. The Empress, ketinggalannya apa sih? Kenyamanan. Ini lebih relatif, kayak setiap orang pasti butuh yang namanya kedamaian, kenyamanan, atau hal-hal yang berkaitan dengan hidup tenang. Nah, itu yang menjadi bahan pikiran dalam diri dia. Oke, energi kalian di sini ada The Emperor. Wah, banyak pasangan kah? Empress, Emperor. Ya. Ada tindakan tegas yang kalian ambil tapi sepertinya terpaksa. Atau tindakan tegas ini mau tidak mau harus diambil, karena kalau tidak diambil nanti kehilangan momen, kehilangan kesempatan, atau akan nyesal seumur hidup juga bisa. Tapi memang keputusan atau tindakan tegas yang kamu ambil ini sebenarnya kayak terpaksa gitu, jadi kayak nyaman gak nyaman juga sih gitu, ya. Lagi banyak mengamati dari kejauhan aja, lagi main cantik di belakang layar sepertinya kalian, ya. Kemudian ada Eight of Pentacles, lagi banyak mengafirmasikan atau meresolusikan sesuatu jangka panjang yang berkaitan dengan cuan, ya. Jadi kalian lagi banyak fokus bahwa ada yang harus
tinggalkan untuk mengejar sesuatu yang berkaitan cuan. Jadi kayak namanya hidup nggak bisa diambil dua-dua nih misalnya. Harus ada yang dikorbankan. Nah mungkin ada yang harus kalian korbankan demi sesuatu yang kalian kejar tadi ya. Kemudian sini ada Five of Wands, sedang ingin membangun sesuatu ya. Ini bukan tentang konflik batin. Five of Wands-nya. Tapi kalian sudah membangun. Gak tahu apakah membangun relationship baru, membangun relasi, membangun bisnis, apapun yang kalian bangun, kayaknya kayak lagi membangun satu pondasi ya. Tinggal masalah waktu aja untuk progresnya. Itu dia energi kalian berdua. Mari kita lihat apa yang sedang atau pernah terjadi, sudah terjadi. Atau apa sih kisi-kisi dalam hubungan kalian ini sebenarnya. Oke, di sini ada fish. Kemudian di sini ada mice. Kemudian ada snake. Kemudian ada sun. Kemudian ada ship. Wah. Bottom of the deck-nya coffin. Hubungan sudah berakhir. Sudah tamat, end, atau menuju ke arah situ. Oke, aku lihat di sini hubungan kalian fish, hubungan yang bebas, lepas. Ini juga ada hubungan yang memanfaatkan finansial, bukan finansial, keberuntungan ya. Jadi nggak tahu keberuntungannya itu ke arah mana ya. Bisa jadi ke arah cuan, bisa jadi ke arah gairah, bisa jadi ke arah circle, koneksi, atau pekerjaan juga bisa ya. Jadi, tapi yang paling banyak adalah hubungan bebas tanpa batas, adventure. Hubungan yang tidak terkontrol juga ya. Tapi di sini ada mice nih, hubungannya kalau aku lihat penuh dengan keresahan ya, nggak tenang hubungan ini. Ada aja yang diganggu, ada aja yang digrogotin, ada aja yang dilakukan ketika suasana lagi tenang ya, atau ada sesuatu yang dilakukan di belakang sana, rahasia lah atau perselingkuhan gitu. Ibaratnya mungkin kalian sudah tidur malam-malam, dapur kalian tuh digrogotin sama tikus, berisik, nggak tenang, dicari hilang, pinter gitulah ya. Kemudian ada snake nih, hubungannya toksik ya, hubungannya kalau yang aku lihat nggak sehat. Ada hubungan yang apa ya, udah toksik, udah tahu, udah melekat kemelekatan atau melilit tubuh, tapi kayak nggak bisa lepas dari situ. Nggak tahu nih kalian lagi berdealing sama anaconda kah. Kemudian ada the sun, angin baru, atmosfer baru ya, hubungannya hangat, bahkan hot. Jadi ini hubungan yang banyak landasannya berdasarkan tentang passion, gairah, atau segala sesuatu yang berkaitan hanya untuk yang terang-terang aja, yang shiny aja. Ketika dihadapkan dengan masalah nggak mau ambil resiko. Itu ya, ada kan orang namanya menjalin hubungan harus terima sisi terang dan sisi gelapnya. Kalau ini nggak, cuman pingin sisi terangnya aja. Kemudian ada ship, ini dia, kalian berdealing sama seseorang atau ini hubungannya kayak hubungan petualangan, adventure tadi. Tergantung dermaga mana yang bisa dia singgahi. Jadi mungkin ada beberapa yang energinya numpang lewat saja, numpang ngetem atau numpang berlabuh. Kita lihat dari tarotnya ya. Aduh, tenggorokan aku gatal. Ada yang punya biji kedong-dong.
Oke, di sini ada Two of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn, Five of One, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Magician, ada yang udah di ghosting, ada hubungan LDR, ada yang LDR-nya dalam bentuk virtual, belum pernah terjadi pertemuan tapi merasa ada komitmen. Kemudian ada Justice, Libra. So yang aku lihat di sini hubungan kalian adalah hubungan juggling. Entah kamu yang juggling atau dia yang juggling atau bahkan kedua belah pihak. Ini adalah hubungan yang harusnya bisa menentukan sikap atau mengambil keputusan-keputusan dengan bijak, tapi nyatanya tidak. Atau ini adalah hubungan dengan dualitas di mana seseorang di sini pengen berjalan dengan dua rel. Artinya ada kamu atau ada yang lain, atau ada kamu atau ada cadangan. It means artinya ini adalah energy challenge. Mungkin kalian berdealing sama seseorang yang masih mencari sesuatu dan seseorang yang pas, yang sekemistri, yang sevibrasi. Jadi mungkin kalau kalian tidak bersama sampai hari ini atau memang ada kendala-kendala yang terjadi, mungkin salah satu alasan yang sempat dia ucapkan, sorry nih kita nggak sefrekuensi, kita nggak sevibrasi, seperti itu. Padahal sebenarnya dianya memang masih pengen cari-cari aja. Ya, karena apa? Di sini mungkin kenapa ada kalimat atau ada konteks dalam bentuk nggak sevibrasi? Mungkin sudah terlalu banyak yang namanya pertengkaran, sudah terlalu banyak yang namanya konflik. Apalagi mungkin di sini sama-sama punya peluang besar atau sama-sama punya punya keberanian yang sama, punya kekuatan yang sama, sehingga kayak sulit untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, atau siapa yang mau mengalah. Jadi suka adu argumennya tuh, ya kalau yang satu lagi mencak-mencak, yang satunya ikut-ikutan mencak-mencak ke bawah gitu. Jadi nggak mau diem dulu, nanti selesai yang satu diem baru tuduh-menuduh nih nomor satu kalau aku lihat. Ya, mencari kambing hitam juga nomor satu. Jadi kalau ada apa aja masalah pasti dialihkan. Entah itu nanti ujung-ujungnya kamu yang disalahkan atau pihak lain, ya, atau gimana caranya supaya masalah ini selesai. Yang penting dia tidak disalahkan atau tidak pojokin, alias ya kalian berdealing sama situasi kayak playing victim, seperti itu. Orangnya lumayan tricky, banyak akal, banyak cara yang untuk dia lakukan, dan di sini dia mengenakan topeng. It's mean artinya memang ada kepalsuan, ada sesuatu yang dia tutupin. Magiciannya di sini ada 3 gelas. It's mean artinya memang ada perselingkuhan, ya. Ada yang diprioritasin, ada yang diumpetin. Jadi kayak ada yang nunggu giliran di sini. Ini juga tentang challenging lagi. Ini juga kalian berdealing sama seseorang yang suka on off. Jadi mungkin sering banget nih tiba-tiba balik lagi karena kamu kasih peluang, kamu kasih pintu maaf, akhirnya balik lagi, terima lagi, tapi nanti buat lagi kesalahan yang sama. Jadi kayak orang makan sambal pedesnya sesaat aja. Jadi kayak lagi sadar ya baik gitu. Nanti kalau lagi nggak sadar ya ngulang lagi. Ya, kemudian sini ada Justice. Kalian juga berdealing sama situasi mungkin ya, atau nih kalian yang sudah menikah atau mungkin pernah menikah atau pernah bercerai, berpisah, atau kalian berdealing sama seseorang yang sering tersangkut masalah dengan hukum. Ya nggak tahu apakah dia narkoba, yang zaman sekarang kan paling ringan tuh narkoba tuh, seolah-olah dugem sebentar, kelabing sebentar, ketangkap cuman gara-gara masalah gini masalah gitu. Atau mungkin ada beberapa masalah-masalah hukum lainnya yang kecil-kecil ya, entah itu pinjol atau pinjaman kredit lain, atau hutang piutang lain, atau masalah-masalah yang tersangkut dengan hukum. Atau memang saat ini ada masalah hukum yang belum selesai. Katakanlah mungkin ada perceraian yang belum tuntas, dia dengan masa lalunya atau kamu dengan masa lalu kamu. Itu ya. Ini lagi-lagi hubungan tentang pertimbangan. Ini ada yang tuntut-menuntut juga antara kalian sih. Ya, apakah memang ada yang dia ambil sampai harus pakai hukum-hukuman atau tuntut-tuntutan juga bisa nih. Kayak kamu udah nggak mau tahu lagi, pokoknya udah mikirin sayang atau enggak, udah keseringan mungkin ya. Jadi kali ini kayak udah harus ngambil jalan pintas atau jalan yang tegas, seperti itu. Oke, di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Lagi overthinking dia. Kemudian ada Ace of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Eight of Wands,
Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian sini ada Eight of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Ten of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Wah, berat nih ay. Energi kalian secara keseluruhan ada Six of Swords, ingin berlalu tapi masih muter-muter. Ya, mungkin kubu halu masih muter-muter nih. Kalau yang udah kubu kepo mah udah berlalu, udah transformasi, udah meninggalkan. Tapi kalau yang masih baru-baru ngalamin situasi belum melepas dia atau masih ada kemelekatan, artinya kayak kamu terjebak dengan keinginan kamu melepaskan atau menunggu atau biarin aja atau apa, akhirnya kamu terjebak di tengah-tengah sini. Walaupun kamu punya kendali atau kontrol besar dalam diri kamu, tapi kamu kalah dengan hal-hal kecil yang mengelilingi diri kamu. It mean artinya ada hal-hal yang mendistract kamu. Oke, kita lanjut. Ya, ini seseorang lagi overthinking nih, ay. Overthinking apa nih? Ya nggak tahu ya. Kita lihat dulu sebentar, ay. Ada chattingan masuk. Jadi kalau yang aku lihat dia nggak tahu ya ada masalah apapun yang sedang dia hadapin saat ini. Ini kayaknya lagi anxiety-nya lagi tinggi banget ya. Menginginkan satu kebahagiaan, menginginkan sesuatu keberkahan, blessing, kenyamanan, kenikmatan atau apapun juga. Tapi ada ketidaktenangan dalam diri dia. Ada langkah-langkah yang sepertinya tersendat di sini. Setiap kali dia ingin melakukan sesuatu, setiap kali dia punya ide, setiap kali dia punya rencana, tapi sepertinya beberapa kali juga nyangkut lagi, nggak tuntas lagi. Atau sebenarnya memang di sini ada kegagalan-kegagalan yang selama ini justru kamu adalah orang yang seharusnya bisa memotivasi dia atau mensupport dia. Cuman nggak tahu supportnya ini dalam bentuk apa. Nasehatkah, niat baikkah, inikah, itukah, ya. Jadi kayak ada gerak-gerak dia tuh yang nggak bisa dilakukan, beda ketika dia masih bersama kamu. Jadi mungkin ketika bersama kamu tuh kayak jalan dia tuh lancar aja. Kayak dia ngerasa mungkin ketika bersama kamu tuh memang ada keberuntungan yang dia dapatkan, ada kenyamanan yang dia dapatkan. Setidaknya sementok-mentoknya, ya, semandek-mandeknya upaya yang dia lakukan, kalaupun gagal dia termotivasi dengan nasihat kamu mungkin, atau dengan apa ya, kata-kata manis kamu, atau hal-hal lain yang membuat dia tenang. Atau dia tadi, mungkin kamu juga mensupport dia dari secara finansial. Jadi ketika nggak bersama, finansialnya mandek, atau keuangannya macet, atau katakanlah walaupun dia punya keuangan, tapi dia nggak bisa pengen ini, pengen itu. Jadi ada aja hal-hal yang terputus, atau hal-hal yang impulsif terjadi dalam diri dia tapi tidak bisa dia realisasikan, seperti itu. Jadi mungkin dia selama ini suka poya-poya, misalnya suka jajan ini, jajan itu, atau suka shopping ini, shopping itu. Biasanya kalau ada kamu, ayang beliin aku ini dong, ayang beb aku mau ini dong, oke sama kamu. Mungkin terlepas ketika dia nggak bersama kamu, ya dia nggak bisa dapetin itu lagi. Semua segala sesuatu harus dia upayakan. Bahkan aku lihat juga mungkin ada beberapa di antara mereka justru sebaliknya. Ya, dia yang harus memenuhi apa yang menjadi keinginan pasangannya sekarang misalnya, atau kehidupannya sendiri. Kita nggak tahu ya, dia punya pasangan kah, atau dia sedang selingkuh kah, atau dia sedang sendiri. Yang jelas dia harus mengelola, ya, benar-benar apa ya, menjadikan apa yang keinginan dia itu harus dia upayakan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain atau yang biasanya dari kamu. Itu ya. So, akhirnya terlihat apa di sini? Dengan Eight of Wands ada keinginan ya untuk terkoneksi kembali. Udah sering stalking kamu nih dari sosial media, atau dari mana sih cara dia bisa tahu stalking kamu? Yang aku ambil pukul rata ya, yang paling ngetren zaman saiki kan sosial media. Kalau yang nggak pakai sosial media atau apa, ya mungkin dia lihat kantor kamu, lihat rumah kamu, atau dengan versi dia lah, entah cuman dengan telepati misalnya, terawang misalnya, itu. Ya, ada keinginan untuk terkoneksi lagi ke kamu. Ya, kenapa? Ada kesadaran. Ya, ada kesadaran bahwa kamu tuh adalah Eight of Pentacle-nya. Kalau kamu adalah orang yang bisa memberikan kestabilan secara finansial, secara perasaan, atau secara apapun yang berkaitan dengan apa ya, keberuntungan. Ya, ingat, seks juga keberuntungan.
Free sex zaman saiki keberuntungan, jadi nggak capek-capek keluar jajan kayak gitu kan. Jadi harus luas juga wawasan dalam tarot, jadi nggak melulu tentang uang. Jadi ada yang suka bilang, aku nggak diporotin kok Mi. Iya nggak diporotin. Ya, apa yang diporotin coba? Karena yang diporotin nggak melulu tentang uang. Celana, rok bisa diporotin juga. Ya, jadi kalian harus bisa meluaskan wawasan kalian ketika ngomong. Karena koin, emas itu adalah simbol kemelekatan tentang duniawi. Duniawi itu apa aja? Uang bisa, ya. Pengaruh bisa, kekuasaan bisa, apapun juga ya, termasuk tadi gairah girah kok. Oke. Kok pula. Kita lanjut ya. Jadi tentang kesadaran dalam diri dia bahwa kamu adalah orang yang biasanya mungkin saja menjadi support system dia, apapun itu. Stabil, balance, apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan ketika dia bersama kamu. Ditambah lagi di sini ada Ten of Cup. Ya, memiliki banyak cawan dengan satu teko yang besar, artinya kapanpun dia haus, kamu bisa mengisi itu, bisa full, terbalik-balik lah ya. Jadi kenyamanan yang kamu berikan selama ini, ketenangan batin mungkin, apapun itu, dia rasakan bahwa memang adanya sama kamu itu. So, temanya apa ya, dia menyadari ya, kalau aku lihat sih dia menyadari kebaikan kamu dan niat baik kamu selama ini kepada dirinya ya. Kita lihat apa aja sih kebaikan kamu yang dia sadari. Justru kenapa sadarnya belakangan, kenapa sadarnya setelah susah gitu. Kebaikan kamu apa aja yang dia sadari. Oke, di sini ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada The Hierophant. Kalau kalian ngerasa nggak membuat kebaikan kepada dia, berarti readingan ini nggak buat kalian ya. Karena aku nggak tahu yang baik sama yang jahat siapa. Bisa vice versa. Jadi kalau kalian ngerasa aku nggak pernah buat kebaikan sama dia, Mi, udah langsung left out. Naik of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Judgment, takdir, doa. Oke, kebaikan kamu yang dia sadari selama ini ya adalah ketulusan. Queen of Cup, kasih sayang. Ya, apapun kamu berikan, apapun kamu transfusikan kepada dia, hati kamu, peti kemas kamu, ya, pikiran kamu, apapun supaya dia termotivasi, supaya dia tersupport, supaya dia tetap hidup dalam bentuk apapun itu, ya. Karena di sini ada transfusi. Artinya banyak hal yang kamu berikan kepada dia. Entah itu ucapan, memang betul-betul pemberian juga, dan lain-lain. Kemudian kebaikan kamu adalah nasihat, ya, kedewasaan kamu, bimbingan kamu, bahwa kamu mungkin banyak mengajarkan hal-hal positif kepada dia, atau kamu adalah orang yang mungkin dia anggap dituakan selama ini. Dia menganggap kamu seperti leader, atau guru, atau kakak, atau dia menganggap kamu itu bisa diposisikan di mana aja dia mau. Ya, ini banyak juga yang terjadi perbedaan usia. Jadi kayak motivasi kamu untuk dia bisa meningkat taraf kehidupannya, untuk dia bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya ketika dia curhat, itu merupakan bentuk kebaikan kamu. Kemudian di sini ada Knight of Swords, kebaikan kamu satset. Kamu orang yang termasuk sigap, kamu orang yang cepat tanggap. Kamu orang yang ngerti, walaupun dia misalnya nggak mengucapkan kata-kata, ataupun dia berbelat-belit, mutar-mutar, tapi kamu tahu maksud dia itu apa. Kamu tahu kebutuhan dia itu apa. Kamu tahu pokoknya apa yang dia sembunyikan dari apa yang dia sampaikan, dari kode mungkin, atau dari tindak tanduk yang berbeda. Ya, jadi kamu orangnya lumayan cepat, sigap, sat menyelesaikan masalah. Kemudian di sini ada Ace of Cup tuh, ya. Kamu itu orangnya mungkin dia menganggap kamu adalah seseorang yang setia. Karena di sini ketika kamu sudah menjalin hubungan sama dia, berarti kamu menutup hati kamu untuk orang lain. Ini dalam konteks ya, berarti buat kalian yang tidak selingkuh, tapi kan kalian yang mendengar sini juga ada yang selingkuh. Artinya ini juga tentang kebaikan kamu adalah memang menjaga, merawat
apa yang menjadi hubungan kalian bersama. Ya, menjaga di dalam satu cup tuh kalian simpan hati kalian di situ untuk tidak yang aneh-aneh ketika kalian melakukan suatu komitmen, suatu janji bahwa kita sekarang bersama. Walaupun hubungan ini entah seperti apa bentuknya, ya. Tuh kata Cicak benar. Mitos itu ya. Kemudian kebaikan kalian yang dia sadari adalah the judgment, ya, artinya tentang doa dan pengharapan di sini. Walaupun ini adalah situasi karmic relationship, ya, banyak karmic relationship di sini. Artinya mungkin dia sadar kalau lihat dari gambar ini bahwa kebaikan kamu selalu mendoakan dia, ya, nggak peduli kalau kamu tenggelam sendiri. Artinya ini tentang pengorbanan lagi, ya. Selalu mendahulukan dia, selalu memprioritaskan dia, selalu mendoakan hal-hal yang positif buat dia, ya. Cuman ya mungkin dianya kemarin keblinger, tersesat, kejeblos, ya nggak tahu, ya. Oke, kita lihat lagi ya, niat baik kamu apa yang dia sadarin juga selama ini. Apa nih? Niat baik dia. Niat baik kamu ke dia. Di sini ada King of Pentacle. Kemudian ada The Moon. Kemudian ada Eight of Pentacle. Kemudian ada King of Swords. Wow, dia mengagung-agung kalian. Dia merasa diagung-agungkan kalian. The World. Oke, bottom of the deck, energi dia di sini ada The Star. Lagi banyak melakukan doa dan pengharapan, ya. Di sini juga kalau aku lihat ada energi kayak doa dan pengharapan ini lebih kepada tentang air yang mengalir. So, air itu simbol apa? Rezeki. Ya, ini ada kendi yang pecah. Itu artinya mungkin ada situasi yang nggak baik-baik aja tentang finansial mungkin atau tentang harapan-harapan lainnya yang sedang dia panjatkan ke langit supaya lancar lagi, ya. Dan di sini dia masih mengidolakan kalian the star buat dia. So, niat baik kalian yang dia sadari adalah di sini King of Pentacle. Gimana kalian caranya ingin membangkitkan dia atau membuat dia menjadi orang yang terpandang, membuat dia menjadi orang yang dihargai, menjadi panutan banyak orang, seperti itu. Mungkin motivasi-motivasi kalian sudah kalian berikan ke dia supaya dia ada di posisi itu, ya. Kita nggak bahas lah ya, apakah setelah dia mendapatkan posisi itu malah kalian yang diabaikan juga bisa. Kemudian The Moon, ya, niat baik kalian adalah bagaimana caranya dengan hadirnya kalian dia bisa melepaskan hal-hal buruk, hal-hal negatif yang ada di masa lalunya, entah ini traumanya, entah ini kesedihannya, entah ini kerugian-kerugiannya atau hal-hal buruk lainnya yang ada di masa lalu dia. Ini ada Pisces, ya. Kemudian niat baik kalian adalah Eight of Pentacle. Kalian menginginkan bahwa dia itu jadi orang yang maju. Dia itu menjadi orang yang mandiri, yang bisa mensupport dirinya sendiri, syukur-syukur bisa mensupport kalian, ya, atau mensupport keluarga besarnya juga bisa. Dalam artian kalian pengen dia itu berkembang. Walaupun kalian sadar mungkin ada beberapa hubungan yang tidak bisa bersama, hubungan yang hanya numpang singgah, tapi kalian pingin ketika dia selesai dengan kalian, dia jadi orang yang sukses. Tapi dia mengenang nama kalian. Dia mengingat bahwa kalian itu pernah ada dalam hidupnya. Seperti itu. Dan niat baik kalian adalah ya memang di sini kalian pengen dia itu bersinar, ya. Pengen dia itu jadi orang yang terkenal mungkin, dihargai mungkin, punya banyak uang, sukses lah katakan, ya. Kemudian kalian menginginkan dia, niat baik kalian juga di sini adalah kalian menginginkan bahwa dia itu jadi orang yang tegas. Niat baik kalian itu supaya dia tidak kejeblos lagi dengan perihal-perihal yang sama atau serupa. Katakanlah ini situasi third party misalnya. Kalian memotivasi dia, udah deh, sudah cukup sama pasangan kamu sama aku aja. Jangan ada yang lain lagi. Jangan ada yang menderita lain lagi aja. Seperti itu. Walaupun mungkin itu akal-akalan kalian supaya dia nggak selingkuh lagi, cie. Canda ya. Seperti itu. Jadi kalian kayak niat baik kalian itu dengan apa yang kalian berikan, kalian sampaikan adalah untuk dia menjadi orang yang benar-benar dihargai lah
Ini kuat di situ sih, lebih kepada kayak memotivasi hidup dia supaya dia itu punya posisi tertentu di mana dia tidak seperti dulu lagi. Itu tentang kedudukan juga. Ya, kalian pingin dia itu jadi seorang yang bisa. Kalau dia adalah maskulin, kalian pingin dia itu jadi orang yang bisa memimpin, ya, baik dirinya sendiri ataupun keluarganya, entah itu bersama kalian atau sama siapapun. Atau ya, ini kalau dia adalah feminin, yang kalian inginkan adalah dia mandiri. Ya, jika suatu saat tidak berjodoh pun sama kalian, setidaknya dia bisa terkenal mungkin, atau bisa maju, atau bisa sukses dengan versinya sendiri. Ya, niat baik kalian di sini adalah the word, ya. Niat baik kalian supaya circle yang kalian bina selama ini itu terjaga dengan baik. Ketika kalian bertemu baik-baik, maka berpisahlah baik-baik. Itu yang menjadi harapan kalian. Mungkin ini pernah kalian sampaikan kepada dia bahwa apapun kondisinya suatu hari nanti, suatu saat nanti, jangan sampai kita bermusuhan, jangan sampai nanti kita nggak saling kenal atau nggak saling sapa. Biar tetap ada circle kita, ya, biar kita sama-sama saling mengenang. Itu. Cuman mungkin tidak dihiraukan dia kala itu. Oke, kita cek zodiak. Aku nggak cek perasaan atau apapun, ya, itu buat besok readingannya. Jadi nggak setiap hari juga dalam readingan ada perasaan-perasaan. Oke, kita cek zodiak. Di sini ada Sagittarius, kemudian ada Virgo, kemudian ada Pisces, kemudian ada Libra, ada Cancer, ada Aquarius. Bottom of the decknya Aries. Kita lihat inisial nama. Ada V, ada Q, ada S, O, B, F, U, K, L, J, Y, E. Bottom of the decknya T. Kita lihat angka. Ada 12, 9, 1, 31, 5, 27, 20, 10, 22, 8. Bottom of the decknya 6. Kita baca buku. Kita lanjut ke sebab perpisahan. Tentang ayat-ayat mantan. Sebab terbaik perpisahan adalah masa depan, karena setiap hubungan bukan demi masa kini, apalagi demi masa lalu. Jika harapanmu berbeda dengan pasangan, segeralah putuskan hubungan. Tidak perlu ada yang mengalah masa depannya, tidak perlu ada yang mengorbankan harapannya jika kalian belum diikat pernikahan. Apakah itu bukan sikap mementingkan diri sendiri? Mementingkan diri sendiri itu ketika segalanya terpusat pada diri dan masa kini. Sedangkan mereka yang putus karena masa depan sejatinya menyelamatkan pasangannya dari penyesalan terpanjang dalam hidup. Mereka yang mementingkan diri sendiri justru memaksakan masa depannya kepada pasangannya. Kemudian, jika salah satu dari pasangan mementingkan diri sendiri, percakapan berubah menjemukan. Tatapan mata menjadi dingin, tubuh bergerak menjauh. Perlahan akan tumbuh benih kebohongan demi memungkiri percakapan, demi mengurangi tatapan, demi menghindari persentuhan. Dan dari kebohongan itu timbul pula niat meninggalkan kesetiaan. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.